Pertarungan antara keduanya tak terhindarkan lagi. Sanju langsung mencoba menghentikan pergerakan Takemichi. Namun dalam keadaan kepepet sekalipun, Sanju masih mencoba memanas-manasi Takemichi. Keretanya sudah bergerak, tidak ada yang bisa kau lakukan sekarang. Lalu Takemichi menjawab, diam, apapun rencanamu, itu adalah hal yang gila. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan usaha Takemichi untuk menghadang rencana busuk Sanju membunuh semua orang. Untungnya, Kakucho masih mempunyai akal sehat untuk membantu Takemichi, walaupun ia harus bertarung melawan sesama anggota Kanto Manji. Dalam duel 1 lawan 1 melawan Sanju, Kakucho sebenarnya berhasil melepaskan pukulan ke arah Sanju. Namun pukulan-pukulan tersebut tidak cukup untuk membuat Sanju tumbang. Sebaliknya, dalam serangan balik yang diarahkan Sanju, ia berhasil menebas dada Kakucho menggunakan katana miliknya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan Kakucho yang kesakitan setelah terkena sabetan pedang Haruchio. Takemichi sendiri sangat kaget melihat Sanju tidak ragu sedikit pun saat mengayunkan pedangnya kepada temannya sendiri. Berkat sabetan pedang yang diberikan Sanju, nampak Kakucho terduduk lemas seperti kehilangan energinya. Sementara itu Sanju nampak garang dengan menenteng katananya yang berharga. Melihat pemandangan mengerikan tepat di depan matanya, Takemichi langsung lari menghampiri Kakucho. Sebagai mantan teman masa kecil, ia sangat mengkhawatirkan kondisi Kakucho. Takemichi langsung berjongkok tepat di depan Kakucho. Ia melihat luka yang diterimanya dan bertanya kondisi Kakucho. Kemudian dengan suara yang masih bisa terdengar jelas, Kakucho menjawab jika ia masih baik-baik saja. Untungnya, luka yang diberikan Sanju tidak begitu dalam, sehingga Kakucho masih bisa bertahan. Sementara itu, terlihat Sanju kembali ke dalam ruang pengendali kereta untuk melanjutkan rencananya. Kakucho yang melihat hal tersebut langsung menyampaikan kepada Takemichi untuk menghalangi Sanju. Takemichi langsung tersadar, suara mesin kereta mulai terdengar kembali, pertanda jika Sanju mulai menghidupkan kembali kereta yang tadi sempat terhenti. Beberapa detik kemudian, kereta tersebut sudah berjalan melewati Takemichi. Sanju berhasil membuat kereta tersebut bergerak selagi Takemichi menghampiri Kakucho yang terluka. Takemichi seperti orang yang kecolongan. Ia tak menyangka jika Sanju masih tetap nekat melanjutkan rencananya. Sementara Sanju di dalam ruang pengendali mencoba tetap fokus demi cita-citanya menjadi masinis pembunuh berantai. Dalam kesendiriannya untuk menggerakkan gerbong kereta, Sanju berkata pada dirinya sendiri, apa yang terjadi dengan konflik ini tidak penting. Tidak akan kubiarkan siapapun menyentuh raja. Kemudian kita ditunjukkan flashback sewaktu Sanju menemui Maiki. Saat itu terlihat Sanju berjongkok di hadapan Maiki. Lalu ia berkata, saat kau jatuh lebih dalam ke dalam bayangan, tidak masalah jika kau membunuhku saat kita bersama. Akan kuberikan seluruh hidupku hanya untukmu, karena akulah satu-satunya temanmu, Maiki. Sanju mengatakan semua itu kepada Maiki yang berdiri di hadapannya. Lalu kita kembali di dalam kereta. Terlihat jari seseorang yang hendak meraih pintu masuk untuk menghentikan Sanju. Melihat ada jari-jari seseorang membuat Sanju sangat terkejut. Mungkin ia mengira jika jari-jari itu adalah arwah hantu kereta api Manggarai. Namun yang sebenarnya, jari-jari itu adalah milik Takemichi yang akhirnya berhasil masuk ke dalam ruang pengendali kereta bersama Sanju. Melihat Takemichi berhasil menyusulnya, nampak wajah Sanju sangat kaget bukan main. Kemudian pertarungan antara keduanya tak terhindarkan lagi. Sanju langsung mencoba menghentikan pergerakan Takemichi. Namun dalam keadaan kepepet sekalipun, Sanju masih mencoba memanas-manasi Takemichi. Keretanya sudah bergerak, tidak ada yang bisa kau lakukan sekarang. Lalu Takemichi menjawab, diam, apapun rencanamu, itu adalah hal yang gila. Keduanya masih dalam situasi mengunci satu sama lain. Takemichi meminta Sanju supaya melepaskannya. Sementara Sanju berkata jika ia akan membunuh Takemichi jika ia terus mencoba untuk menghentikan rencananya.
Kemudian dalam situasi tersebut, Sanju mencoba bertanya pada Takemichi, "Bagaimana kau bisa tahu rencanaku? Padahal aku tidak memberitahu siapapun." Namun Takemichi tidak menjawab pertanyaan Sanju. Ia hanya bergumam dalam hati jika ia harus menghentikan kereta tersebut bagaimanapun caranya. Tapi tanpa disangka-sangka, Kakucho juga berhasil masuk ke dalam ruang pengendali kereta. Dengan teriakan yang lantang, ia menyuruh Takemichi menunduk. Sanju sedikit terkejut melihat Kakucho masih mempunyai tenaga untuk mengejar kereta yang berjalan. Kemudian dengan gerakan yang sangat cepat, Kakucho berhasil menghentam kepala Sanju menggunakan kunci Inggris. Mamam tuh besi sehat. Mendapatkan serangan kejutan tersebut hampir pasti membuat kepala Sanju sedikit puyeng. Namun orang ini masih belum juga tumbang. Sepertinya ia memang keturunan zombie. Melihat Sanju yang sedikit kesakitan, Kakucho menyuruh Takemichi untuk segera menarik tuas remnya. Tanpa menunggu waktu lama, Takemichi langsung bergerak untuk menarik rem kereta. Namun karena Takemichi bukanlah seorang masinis, ia sedikit kebingungan mencari letak remnya. Dalam kesibukannya mencari rem kereta, Takemichi tiba-tiba mendapatkan penglihatan kembali. Kali ini ia ditunjukkan akan ditusuk Sanju menggunakan katananya tepat di belakang tubuhnya. Menyadari jika penglihatan itu akan segera terjadi, Takemichi langsung tahu jika sekarang ia harus menghindar. Dan benar saja, dari belakang Sanju bersiap menusuk Takemichi menggunakan pedangnya. Untungnya Takemichi mampu menghindari tusukan pedang Sanju di waktu yang tepat, sehingga pedang Sanju hanya menggores bagian kontrol kereta api. Dalam kegagalannya, Sanju juga sedikit bingung bagaimana bisa Takemichi menghindari serangannya. Ia tidak percaya dengan kemampuan Takemichi. "Apa kau bercanda? Aku menyerangnya dari titik buta total. Atau mungkinkah kau pelompat waktu juga?" Kalimat terakhir yang diucapkan Sanju membuat Takemichi sangat terkejut. Bagaimana bisa Sanju tahu mengenai lompatan waktu yang Takemichi lalui? Namun beberapa detik kemudian, Kakucho langsung bergerak ke arah Sanju. Kemudian ia mendorongnya sampai keluar dari ruang pengendali. Kini Sanju berhasil dikeluarkan dari ruang pengendali kereta. Lalu Kakucho meminta Takemichi untuk segera menghentikan keretanya sebelum semuanya menjadi kacau. Takemichi pun masih berusaha untuk menghentikan keretanya. Walaupun beberapa meter lagi ia akan sampai ke lokasi medan pertempuran yang terdapat banyak sekali orang bertarung. Dan chapter pun berakhir. Pada episode kali ini, Kakucho masih beruntung bahwa sabetan pedang Sanju tidak menggores dadanya lebih dalam, sehingga ia masih bisa selamat. Sementara itu, kita ditunjukkan usaha Takemichi untuk menghalangi rencana Sanju membunuh semua orang. Kakucho yang terluka juga ikut membantu Takemichi mengalahkan Sanju. Dalam pertarungan tersebut, Takemichi mendapatkan penglihatan bahwa Sanju akan menusuknya, sehingga beberapa detik kemudian Takemichi bisa menghindari serangan mematikan Sanju. Namun yang menjadi pertanyaan adalah kalimat terakhir Sanju yang menanyakan apakah Takemichi seorang pelompat waktu juga. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.